Baiklah, saya Adela. Di sini saya sedang bersama Alia Faja Asrianti dari kelas. 4 CASP. Oke, sebelum ini saya ingin menanya, Alia sudah pernah dengar nggak sih kata investasi, saham, obligasi, deposito, sama surat utang negara? Udah Kak. Sudah. Ini karena Alia sudah pernah dengar, jadi kakak mau nanya, investasi itu apa? Investasi itu kayak kita menanamkan modal atau dana kita tuh untuk keuntungan di masa yang akan datang. Kalau saham? Saham itu bukti kepemilikan suatu bukti kepemilikan suatu perusahaan, bukti kepemilikan kita kepada suatu perusahaan gitu. Oke, kalau obligasi? Obligasi itu surat berharga yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan untuk meminjam uang dari investor. Kalau deposito? Deposito itu kayak simpanan di bank yang memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dari tabungan biasanya. Kalau surat utang negara? Surat utang negara itu kayak surat berharga yang diterbitkan pemerintah untuk membantu membiayai anggaran negara. Oke, karena Alia sudah menjawab, jadi saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Terima kasih Kak. Baiklah, perkenalkan nama saya Norma Victory dari kelas 6E. Di sini saya boleh bertanya kepada kakak? Boleh. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kakak, siapa namanya? Baiklah, perkenalkan nama saya Tiara Usna. Sebelumnya kakak pernah dengar nggak tentang investasi, saham, obligasi, deposito, dan surat utang negara? Kenal. Di sini kakak boleh nggak jelasin tentang hal tersebut? Baik, dari investasi merupakan mengumpulkan modal atau dana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Kalau saham, bagian dari perusahaan yang dikeluarkan ke pasar untuk dibeli oleh investor. Kalau obligasi merupakan surat utang atau bukti yang diterbitkan oleh lembaga atau perusahaan yang dimana pinjaman bunga yang dapat diperjualbelikan. Kalau deposito, investasi yang berbentuk simpanan uang yang dimana investor tersebut akan mendapatkan bunga di waktu tertentu. Kalau sun atau surat utang negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, yang dimana dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara. Berarti kak mengerti ya dari scan itu? Ya. Itu aja yang mau saya tanyakan. Kasih ya kak. Ya. Di sini saya bersama siapa namanya? Rama Erlangga. Dari D3 akuntansi dia kebetulan. Di sini saya ingin bertanya sama Rama nih, kan Rama kan udah semester 4 kan, pasti udah belajar tentang investasi, saham, obligasi, deposito sama sun kan. Nah Fitri mau tanya nih, investasi nih menurut Rama nih apa? Menurut saya investasi adalah suatu penanaman modal yang dapat keuntungan di masa yang akan datang atau waktu-waktu yang akan datang. Saham? Saham adalah suatu penanaman modal yang dapat diakui, yang terdapat surat bahwa kita menanam saham. Kalau obligasi? Obligasi adalah suatu pinjaman yang bunganya ditentukan oleh pemerintah. Oke, kalau tentang deposito? Deposito adalah suatu kita memasukkan uang ke bank atau mengakui suatu bank. Kalau sun nih? Sun adalah surat utang negara yang berupa mata uang rupiah maupun valuta asing yang dapat diperjualbelikan. Bagus sekali ya dengan Abang Rama ini ya, dia tahu materi yang pelajaran sebelumnya dia pelajari. Oke, terima kasih Bang Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rini Maulana, saya dari kelas 6 EASP. Boleh diperkenalkan? Nama saya Muhammad Iqbal dari jurusan akuntansi Prodi di EASP di kelas 2. Pertanyaan pertama itu, abang tahu nggak apa itu investasi? Penanaman modal kepada suatu perusahaan untuk mendapatkan modal. Abang tahu nggak apa itu saham? Surat peminjaman dan bunga yang dapat diperjualbelikan. Oke.
Pertanyaan ketiga, apa yang abang ketahui tentang obligasi? Surat utang. Surat utang. Pertanyaan keempat, abang tahu nggak sih apa itu deposito? Uang yang Pertanyaan selanjutnya, abang tahu nggak apa itu surat utang negara? surat pengakuan utang negara yang menjamin pembayaran bunga oleh pokok dari negara. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah di sini saya sedang bersama. Vicentia Sepriani. Oke, sebelumnya saya ingin nanya nih kepada Vincent. Vincent sudah pernah dengar sih kata investasi, saham, obligasi, deposito, sama surat utang negara? Baik, sebelumnya saya sudah pernah mendengarkan istilah-istilah tersebut yang saya dapat dari semester-semester sebelumnya dari dosen. Nah, karena Vincentnya sudah pernah dengar nih, berarti Vincent paham lah ya tentang yang saya tanyakan nanti. Saya ingin nanya, investasi itu apa? Menurut saya investasi adalah penanaman modal terhadap suatu perusahaan untuk mendapatkan bunga. Kalau saham? Saham sendiri tidak jauh berbeda dari investasi. Saham merupakan penanaman modal terhadap suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau obligasi? Obligasi adalah surat pinjaman bunga yang dapat diperjualbelikan. Kalau deposito? Deposito sendiri yaitu uang yang disimpan dalam rekening. Kalau surat utang negara? Surat pengakuan utang negara yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara. Oke, terima kasih sebelumnya karena Vincent sudah menjawab pertanyaan saya dan Baiklah, dari hasil wawancara tadi, itu semua jawabannya sudah hampir benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang investasi. Nah, untuk investasi sendiri adalah suatu penanaman modal oleh perusahaan atau individu untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, untuk investasi sendiri dia memiliki dua jenis, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, untuk investasi jangka pendek sendiri, dia waktunya lebih singkat, yaitu kurang atau lebih dari setahun. Nah, biasanya investasi jangka pendek digunakan untuk sebagai dana darurat atau modal menikah. Nah, tentu saja risiko dari investasi jangka pendek lebih besar karena investasi jangka pendek biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang singkat sehingga itu mengikuti atau mempengaruhi harga pasar. Sedangkan harga pasar tidak stabil kalau untuk diambil dalam waktu jangka dekat. Nah, untuk investasi jangka panjang sendiri minimal jangka waktunya 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Nah, biasanya investasi jangka panjang digunakan untuk dana darurat, investasi masa depan, dan untuk modal pensiun. Nah, manfaat investasi sendiri yaitu untuk mendapatkan hasil atau keuntungannya besar, untuk menghindari inflasi, untuk modal pensiun di masa yang akan datang, dan untuk menciptakan finansial yang freedom. Nah, begitu saja penjelasan investasi yang dapat saya berikan. Sisanya akan dilanjuti oleh materi-materi selanjutnya. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau biasa disebut RUPS. Obligasi adalah surat utang yang berjangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk memberi imbalan berupa bunga pada waktu tertentu dan melunasi pokok wajib utang kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi merupakan salah satu investasi efek yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan
nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif stabil juga. Obligasi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada obligasi pemerintahan, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan di mana pemerintah menerbitkan obligasi dibagi menjadi 3, yaitu obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Yang kedua, ada obligasi kooperatif, yaitu obligasi kooperatif adalah obligasi yang diterbitkan oleh kooperatif Indonesia, baik BUMN atau kooperatif lainnya. Sama seperti pemerintah punya, obligasi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Yang ketiga, ada obligasi retail, yaitu obligasi yang ditetapkan atau diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk diperjualbelikan kepada individu atau perseorangan yang melalui agen penjualan yang telah diterbitkan atau ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya ada deposito. Deposito adalah simpanan yang pencairannya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, deposito memiliki berbagai jenis. Yang pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka dapat dicairkan dengan jangka waktu tertentu. Umumnya dapat dilakukan oleh 1, 3, 6, hingga 12 bulan dan 24 bulan. Nah, deposito dapat dibayarkan setiap bulan atau saat jatuh tempo dengan menggunakan tunai ataupun non-tunai. Nah, deposito berjangka diterbitkan menggunakan nama perorangan ataupun lembaga. Selanjutnya ada deposito bersertifikat. Deposito bersertifikat dapat dicairkan setelah 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Deposito bersertifikat diterbitkan menggunakan sertifikat, jadi tidak tertulis nama pemilik depositonya. Nah, deposito bersertifikat dapat dibayar menggunakan tunai ataupun non-tunai pada saat setiap bulan ataupun saat jatuh tempo. Nah, manfaat sendiri deposito, yang pertama dapat dijadikan pinjaman kredit. Yang kedua, memiliki nilai bunga yang lebih tinggi daripada simpanan lainnya. Yang ketiga, dapat melakukan pengelolaan keuangan yang lebih teratur ataupun stabil untuk memenuhi kebutuhan atau sesuai dengan waktu deposito. Yang terakhir, deposito tentunya dijamin oleh lembaga pinjaman simpanan. Jadi kesimpulan dari saya, surat utang negara adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang negara yang dalam bentuk rupiah maupun valuta asing, yang dimana pembiayaan bunga dan pokoknya dijamin oleh negara Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Surat utang negara ini terdiri dari surat pembendaharaan negara atau SPN dan surat obligasi negara termasuk obligasi negara retail dan ori. Tujuan diterbitnya surat utang negara ini, yang pertama untuk membiayai defisit APBN, yang kedua untuk menutupi kekurangan kas jangka pendek, yang ketiga untuk mengelola portofolio utang negara.